Selamat hari Minggu untuk semua adik-adik di rumah. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Depok. Siapa yang udah gak sabar buat ibadah? Ayo, siapa yang udah kayak, aduh aku pengen banget nih cepet-cepet hari Minggu supaya bisa ibadah bareng-bareng sama kakak sekolah minggu GKPI Depok, terus sama teman-teman walaupun dari rumah aja. Nah, adik-adik, kabar adik-adik semua di rumah gimana nih sekarang? Semoga adik-adik dalam keadaan sukacita, sehat, dan bahagia ya adik-adik. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita, Kak Treva mau ajak adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya apa sih Kak Treva? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu. Kak Treva mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami dari bangun tidur hingga kami boleh sarapan dan sudah siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Kiranya anak-anak Tuhan boleh duduk dengan baik, menyimak dengan baik, dan memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema ibadah minggu kita pada hari ini adalah mengikuti kehendak Allah. Nah, untuk itu kita juga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, karena itu juga termasuk mengikuti kehendak Allah. Nah, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan lagu T-A-A-T, Taat. Jangan lupa untuk ikutin gerakan Kak Treva ya adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat.
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Esther. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kak Esther senang banget akhirnya ketemu sama adik-adik sekolah minggu walaupun kita hanya lewat rumah masing-masing. Tapi Kak Esther senang banget udah bisa sekolah minggu lagi, kita nyanyi-nyanyi bareng, dengar firman Tuhan bareng. Bersukacita kan semuanya? Bersukacita dong pastinya. Udur bersukacita kan? Nah, Kak Esther mau cerita tentang tokoh Alkitab yang pasti seru banget. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kami mau sekolah minggu ya Bapak. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami nyanyi-nyanyian bersama-sama Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang patuh, tertib untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Esther akan menceritakan tentang tokoh Alkitab yang terkenal adik-adik, namanya Bileam. Siapa yang udah pernah dengar Bileam? Siapa? Ezio tahu? Ezio pernah dengar gak nama Bileam? Kalau belum, simak baik-baik ya. Bileam itu B-I-L-E-A-M. Bileam. Nah, Bileam ini adalah orang yang terkenal adik-adik. Dia bisa melihat masa depan, mengatakan masa depan. Lalu ada seorang raja namanya Raja Balak. Dia adalah Raja Moab, Raja bangsa Moab. Lalu dia bilang gini, tolong dong Bileam, katakan yang jelek-jelek tentang bangsa Israel. Nah, karena kenapa? Dia takut sama bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel itu adalah bangsa yang kuat. Dia takut, dia gentar sama bangsa Israel. Dia takut kalah sama bangsa Israel. Makanya dia utus salah satu utusannya bangsa Raja Balak ini. Dia bilang, panggil dulu si Bileam itu. Lalu pagi-pagi sekali mereka jemput si Bileam ini naik keledai. Ayo, ada yang tahu keledai kayak gimana suaranya? Nah, lalu Kak Esther mau tanya, rencana Bileam dan Raja Balak itu baik atau buruk? Buruk ya adik-adik. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tuhan tidak suka rencana-rencana yang jahat. Lalu Tuhan mau menegur Bileam lewat apa adik-adik? Lewat malaikat. Dia lagi jalan nih, naik keledai, pagi-pagi buta sangat itu. Lalu dihadang oleh malaikat. Supaya apa? Supaya Bileam jangan melakukan hal tersebut. Tuhan menegur Bileam. Lalu yang melihat malaikat tersebut siapa? Keledai betina yang ditunggangi oleh Bileam adik-adik. Dia melihat malaikat dan dia gak mau jalan lurus. Dia belok ke kiri, dia belok ke kanan gitu. Dia belok. Tapi lalu marahlah Bileam karena keledainya tidak mau jalan lurus. Dia pukul keledai itu, lalu keledainya itu kesakitan. Oi, gitu bunyinya. Dia kesakitan keledainya. Tapi keledai itu tetap berjalan adik-adik. Keledai itu berjalan di pinggir-pinggir tembok. Pinggir tembok anggur. Sempit sekali. Dia lewat situlah akhirnya jalan. Lalu sekali lagi dia melihat malaikat Tuhan. Pakai pedang. Dia melihat malaikat Tuhan itu. Dia pegang pedang. Lalu dia gak mau jalan lagi keledainya. Dia akhirnya dipepet-pepetin ke tembok. Supaya apa? Kakinya Bileam terkena tembok. Lalu kesakitan lah Bileam ini. Aduh, karena kesakitan, dia pukul kembali keledai tersebut. Dipukul lagi, kesakitan lagi keledainya. Bunyinya seperti apa? Oi, dia kesakitan karena dipukul oleh Bileam. Lalu adik-adik, berjalanlah kembali Bileam dengan keledainya tersebut. Dia jalan, kali ini jalannya sempit, semakin sempit. Sampai dia gak bisa ke kiri, ke kanan, gak bisa lagi.
Dia harus mau nggak mau harus lurus jalannya keledai tersebut. Lalu dia bertemu lagi dengan malaikat Tuhan. Nah, karena keledai itu melihat malaikat Tuhan ada di depannya, lalu dia berhenti tiba-tiba. Karena dia berhenti tiba-tiba, keledai tersebut, si Bileam ini hampir jatuh. Dia hampir jatuh adik-adik. Aduh, gitu. Marahlah si Bileam, dipukulnya kembali keledai itu, dipukul lagi sama Bileam. Lalu Tuhan membuat keledai itu dapat bicara. Wow, keledainya dapat berbicara. Lalu ketika keledai itu bilang kayak gitu, dibukalah mata si Bileam itu oleh Tuhan Yesus, sehingga dia bisa melihat malaikat yang dilihat oleh keledai tadi dengan pedangnya yang dipegang oleh malaikat itu. Lalu kata malaikat itu kepada Bileam gini, "Kenapa kamu pukul keledai itu sebanyak 3 kali? Padahal karena keledai tersebutlah kamu selamat dari pedang aku." Itu kata malaikat. Lalu ketakutanlah Bileam. Dia bilang, "Ampuni aku gak akan lagi deh ngomong-ngomong yang jahat-jahat terhadap orang Israel, aku pulang deh," katanya gitu. Lalu kata malaikat, "Gak usah pulang, kamu cukup tidak perlu mengatakan yang jahat-jahat, kamu harus mengatakan yang baik-baik terhadap orang Israel." Lalu Bileam pun berjanji tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang Israel. Dia mengatakan hal-hal yang baik. Lalu dia pergilah bersama-sama orang Moab tersebut melanjutkan perjalanannya, dan dia mengatakan hal-hal yang baik terhadap orang-orang Israel. Nah, adik-adik, Tuhan juga pengen kita seperti yang dialami oleh Bileam. Yaitu apa? Tidak mengatakan hal yang buruk. Gak ada tuh ngata-ngatain teman. Gak ada tuh ngomong-ngomong yang jahat. Tuhan mau kita memperkatakan yang baik. Adik-adik mau nggak berjanji untuk tertib mengatakan hal yang baik terhadap sesamanya? Tidak ada bully-bulian, tidak ada main kata-kataan. Semua yang diucapkan oleh mulut kita harus yang baik adik-adik. Karena Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka kita ngomong yang jahat-jahat. Tuhan gak suka kita ngomongin orang. Tuhan maunya kita jadi anak yang baik, anak yang tertib. Tuh, ada yang mau gak seperti Bileam? Harus dihukum Tuhan dulu. Enggak ya, aku Kak Esther percaya adik-adik semua di sini baik-baik. Adik-adik di sini semuanya tertib-tertib. Nah, adik-adik, sama seperti orang tua kita. Mama, papa di rumah itu memperkatakan yang baik terhadap kita. Semua yang mama papa bilang itu untuk kebaikan kita. Gak mungkin mama papa kita bilang yang jahat-jahat sama kita. Kalau dibilang makan itu supaya kita sehat. Cuci tangan supaya kita tidak terkena oleh virus, tidak kotor. Kalau dibilang ayo mandi supaya kita bersih, supaya kita segar. Kalau Tuhan bilang adik-adik juga, Tuhan itu juga seperti mendengar mama papa yang berbicara. Gitu, lewat mama papa Tuhan berbicara buat adik-adik supaya adik-adik memperkatakan yang baik. Oke? Sekarang kita harus berjanji untuk memperkatakan yang baik terhadap sesama kita. Oke? Tidak lagi ngomong-ngomong yang jahat. Tidak lagi ngomong-ngomong yang buruk. Oke? Nah, sampai sini cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, sebelum Kak Esther tutup firman Tuhan hari ini, Kak Esther mau bagiin aktivitas sekolah minggu. Yang pertama untuk kelas balita, membuat video hukum Taurat Tuhan yang kelima. Nanti mamahnya sebutin hukum Taurat yang kelima, lalu adik-adik sekolah minggu balitanya mengikuti. Oke? Untuk yang kedua kelas kecil, yaitu menjawab 3 pernyataan yang akan Kak Esther sebutin. Yang pertama, manakah yang benar membuli teman atau berteman dengan siapa saja? Yang kedua, menuruti nasihat orang tua atau membantah orang tua. Yang ketiga, yang manakah yang benar, malas-malasan atau membantu orang tua?
Adik-adik bisa pilih, adik-adik bisa bikin videonya, lalu menyebutkan yang mana yang benar. Nah, ini mengajarkan kita adik-adik supaya kita bisa memilih, oh ternyata yang tertib yang ini, yang benar yang ini. Seperti itu. Lalu untuk kelas besar, menjawab 3 pertanyaan yang akan Caster berikan. Yang pertama, siap-siap ya kakak-kakak kelas besar. Berapa kali keledai tersebut dipukul oleh Bileam? Yang kedua, siapa nama Raja Moab yang merencanakan hal jahat untuk orang Israel? Sudah? Yang ketiga, apa perintah malaikat dari Tuhan untuk Bileam? Nah, itu 3 pertanyaan tersebut bisa adik-adik jawab. Lalu adik-adik semuanya boleh kirim ke kakak-kakak sekolah minggu lewat video Facebook, komen-komen Facebook. Adik-adik bisa kirim ya, mama papanya bisa bantu. Oke? Kalau gitu sampai ketemu hari Minggu depan. Nah, adik-adik, salah satu penerapan yang Kak Esther sudah sampaikan adalah tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh membuli teman-temannya. Sekarang Kak Treva mau ajak adik-adik untuk bernyanyi hati-hati gunakan seluruh tubuhmu, yaitu tangan, kaki, dan mulut. Yuk, kita sama-sama bernyanyi. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua boleh menyerahkan persembahannya ke Mama Papa. Nanti Mama Papa yang akan menyerahkan persembahannya ke gereja. Lipat tangan, mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang Bileam yang ditegur oleh Tuhan Yesus lewat malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan kepada Bileam, sehingga dia memperkatakan yang baik terhadap orang Israel. Dia mau tertib Tuhan untuk memperkatakan yang baik, dia tidak akan memperkatakan yang jahat lagi terhadap sesamanya. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk memperkatakan yang baik, untuk tertib, untuk disiplin, karena kami mau Tuhan semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin.